Oke, good morning everyone. Di sini baru ada 6 students and 1 teacher ya. We'll be waiting sampai 8 AM ya. Jadi harusnya di sini ada sekitar 27 siswa ya. Kita akan tunggu mungkin sampai tepat jam 8 ya. Oke. Alright. Nah, jadi nanti kita akan ada semacam workshop ya. Jadi kita akan semacam workshop. Nanti kita akan sambil coba juga nih. Kalian akan melakukan public speaking ya. Oke, dari daftarnya sih harusnya sekitar 27 ya, yang itu daftar. Nah, tapi di sini baru ada 7, 8 ya. Kita tunggu sampai tepat jam 8 deh. Oke, sudah jam 8:01. Saya cek dulu ya, di sini sudah ada berapa orang. Iya, sudah ada sekitar lebih dari 8, 9, 9, 15 ya. Oke, kita mulai saja. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sepertinya masih terus bertambah ya. Kita mulai saja ya. I'm going to stop my... Hi, I'm Emily Johnson, and I'm going to be talking about the different areas in the marketing industry. So the first area that I want to talk about is the direct marketer, which is like a position usually in a company such as Sony or Nike. Iya, oke. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Saya bisa minta tolong Gabriela untuk memimpin kita dalam doa buka ya. Silakan, Gaby. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau mulai Bibi, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesinya bisa bermanfaat. Dalam namamu kita berdoa. Amin. Amin. Oke, hari ini kalian sudah memilih untuk ikut di kelas public speaking ya. Nah, sebelum kita mulai, Sir penasaran kenapa kalian, walaupun kalian sudah tulis di itu ya, dan Sir juga sudah baca-baca, Sir mau tanya-tanya dulu deh ya, kenapa kalian mau ngambil kelas public speaking ini ya? Coba Casey ya, kenapa ngambil public speaking Casey ya? Kenapa bukan yang lain? Karena menurut saya perlu latih skill public speaking karena bakalan sangat berguna di masa depan nanti. Oke, ya, thank you Keisha. Satu lagi yang dari laki-laki mungkin Nicholas Chang. Nicholas, you there? Aduh, menghilang. Oke, kalau gitu Matthew, kenapa kamu ngambil kelas ini Matthew? Asalnya itu seperti yang saya sudah tuliskan di form itu, Sir. Apa tuh? Jadi saya memang perlu latihan lagi dalam hal public speaking, Sir. Alright, thank you Emmanuel dan Matthew dan Keisha. Saya akan mulai ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang public speaking, tapi mungkin lebih fokus untuk kalian yang masih remaja ya. Karena kan sebenarnya public speaking itu bahkan bisa sampai orang tua pun ya, sampai orang dewasa pun juga kemampuan public speakingnya ada yang masih sangat perlu diperbaiki ya. Nah, kita mulai saja. Nah, hari ini kita akan ada kurang lebih ada 1, 2, 6 ya, 6 hal yang akan kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nanti PowerPoint ini akan saya bagikan untuk kalian ya.
Nah, yang pertama disclaimer dulu. Jadi hari ini Sir menggunakan ada 5 buku nih, 5 buku untuk menyusun bahan hari ini ya. Jadi Sir juga sebelum persiapan presentasi, Sir juga menyiapkan bahan dan itu Sir baca dari 5 bukunya. Jadi dari bukunya Dale Carnegie, dari Carmine Gallus, lalu Alison Connolly, Stephen Lucas, sama Kathleen Turner dan Osborne bersaudara. Nah ini nanti juga kalau kalian mau baca salah satu atau mungkin semuanya, kalian bisa direct message Sir, nanti Sir kirimkan buku ininya ya, soft copy-nya. Alright. Sekarang Sir mau tanya, kira-kira apa dan mengapa orang perlu belajar public speaking? Bahkan semua orang perlu public speaking ya. Kira-kira kenapa nggak usah apanya deh. Kenapa orang perlu public speaking ya? Kira-kira kenapa, Frederick? Ya orang butuh public speaking itu supaya kalau mereka tiba-tiba disuruh bicara, meskipun kan belum tentu tiba-tiba sih, tapi kalau misalnya mereka mau menyampaikan tentang sesuatu hal yang penting begitu, yang dinilai penting, ya biasa itu kan bakal dibicarakan di depannya banyak-banyak orang. Jadi kalau misalnya dia bicara juga harus pede dan ya begitu. Ya, jadi perlu tahu teknik untuk bisa bicara depan umum ya. Bagaimana sih supaya saya bisa pede, begitu ya? Oke, thank you, Frederick ya. Nah, kita mau lihat nih, sebenarnya apa sih itu public speaking dan kenapa sih saya harus bisa public speaking? Nah, ini kalau berdasarkan kamus Merriam-Webster ya, jadi public speaking itu adalah the act or process of making speeches in public ya. Jadi bagaimana sih kita bisa act ya, bertingkah laku dan berproses untuk membawakan pidato kita di depan umum, atau juga the art of effective oral communication. Jadi bagaimana sih seni berbicara dengan mulut ya, kan berbicara itu kan nggak harus lewat mulut ya, bisa dengan tangan ya, dengan efektif kepada penonton kita, kepada audiens kita ya. Nah, lalu kenapa? Nah, sebenarnya garis besarnya itu adalah ada 3 ya, untuk memberikan informasi, untuk membujuk ya, persuade, dan untuk menghibur orang ya. Kalau kalian pernah nonton stand up comedy, nah itu kan sebenarnya butuh public speaking. Kalau kalian kalau kalian lihat Najwa Shihab berbicara, itu butuh public speaking ya. Kalian ngelihat politician ya, orang-orang yang bergerak di bidang politik, itu perlu public speaking. Atau misalnya pembawa berita ya, news anchor, itu juga perlu public speaking ya. Jadi ada 3 hal inti kenapa seseorang itu perlu menguasai public speaking, karena dia perlu to inform, to persuade, dan to entertain ya. Ini berdasarkan dari University of Minnesota ya. Nah, sekarang ini ada beberapa fun fact ya tentang public speaking yang mungkin kalian belum ketahui ya. Jadi katanya public speaking itu ada 70% populasi di dunia ini, bayangin. Jadi kalau di dunia ini katakanlah ada 1 miliar penduduk ya, berarti ada sekitar 700 juta ya, 700 juta orang yang takut akan public speaking, takut ngomong di depan umum ya. Jadi jangan takut, jangan merasa kecil ya. Kalau kalian di sini merasa aduh saya kayaknya takut public speaking ya, enggak seperti dia, enggak, belum tentu ya. Bahkan seorang Najwa Shihab pun yang mungkin kalian lihat sangat terampil ya berbicara di depan umum, bisa jadi dia ada ketakutannya juga berbicara di depan umum ya. Nah, ketakutan itu ya disebut sebagai glossophobia. Jadi glossophobia ini kalau diterjemahkan lurus-lurus artinya fear of the tongue. Artinya apa? Orang yang takut, memiliki ketakutan berlebihan untuk bicara di depan umum. Nah, katanya orang-orang yang glossophobia ini kalau kecemasannya ya, misalnya nih disebut, Louis minggu depan akan presentasi seorang diri. Nah itu sudah mulai gemetar ya, sudah mulai gemetar. Nah itu katanya anxiety-nya itu ya, high trait anxiety-nya itu bisa memberikan pengaruh buruk kepada fisiknya ya, bisa memberikan distress ya, memberikan stres pada saat mereka mau public speaking ya. Nah hari ini ya kita mau ada beberapa akan ada memperkenalkan ya, tapi sebelumnya kita ini ya, nanti saya akan memperkenalkan namanya Triple P Method ya, metode 3P ya. Tapi sebelumnya kita mau saksikan dulu video ya. Saya mau kalian menganalisa dari video ini ya, apa saja yang orang ini, si perempuan ini kesalahan apa yang dia lakukan pada saat jadi seorang public speaker ya. Oke, saya akan putarkan videonya, silakan ditonton baik-baik ya. Karena nanti saya akan nanya-nanya ke kalian ya,
Ini dia letak kesalahannya yang mana, kira-kira apa yang perlu dia perbaiki, ya. Nah, saya akan share screen lagi. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya, kalian analisa anak ini dia kurang baiknya di bagian mana, ya. Oke, Lois, apakah sudah terlihat screen-nya, Sir? Sudah, Sir. Oke, Sir akan play video ya. Hi, I'm Emily Johnson, and I'm going to be talking about the different areas in the marketing industry. So the first area that I want to talk about is the direct marketer, which is like a position usually in a company such as Sony or Nike. For example, they'll have like a product manager who wants to create a concept of the product that they're trying to sell. Usually, however, the product manager won't be able to create the concept completely by themselves, so they usually have to outsource to an advertising agency. And then the advertising agency comes up with the actual concepts for the advertisement, to be put on TV and like commercial or something like that. For example, companies like advertising agencies are usually large companies in big cities like New York City or Chicago or Los Angeles or something like that. So then that after the advertising agency, there's the Oke, kita nggak akan nonton view-nya full ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah lihat sekitar 1 menit ya, baru 1 menit dan itu sudah sebenarnya banyak yang kalian bisa analisa ya. Nah, sekarang saya akan share screen lagi. Oke, wait. Ya, kalian kan tadi sudah mencoba menganalisa ya. Kalian sudah mencoba menganalisa yang tadi berbicara. Sekarang saya mau tanya, kira-kira dari video yang kalian lihat, kalian kira-kira perempuan ini kesalahannya atau hal-hal yang membuat dia kayaknya nggak bagus ya dia public speakingnya itu sorry, ini ada Frederick kirim apa ya Frederick ya. Anyway, nah saya mau tanya coba ya dari analisa kalian kira-kira blunder ya atau kesalahan yang dibuat oleh perempuan ini apa? Coba Ale. Kalau saya kurang eye contact sama penguasaan materinya, Sir. Oke, eye contact-nya kurang sama kayaknya dia nggak menguasai materi ya. Oke, good job. Thank you, Ale. Lalu Fandi. Nah, kira-kira Fandi, kalau kamu tadi nonton videonya, kira-kira tadi kesalahannya dia apa? Dia perkataannya terlalu terbata-bata, kayak banyak am-amnya begitu. Good ya. Betul. Jadi ya it's okay Frederick. Nanti saya kasih link ininya, link videonya ya. Betul ya. Jadi dia tadi banyak itu istilahnya mumbling ya. Itu kan kurang enak ya didengar ya. Coba sebenarnya banyak banget nih yang kalian bisa analisa dari dia ya. Coba Gilbert. Dari video yang kamu nonton tadi Gilbert, kira-kira yang kurang baik dari si presenter ini apa? Tadi saya kurang lihat videonya, yang tadi ada error di saya, tapi kalau nggak salah tadi dia kayak dia kayak tidak pede begitu katanya. Kamu tahu dari mana dia nggak pede? Dia kayak pegang-pegang rambutnya tapi kayak tidak pede begitu. Yes, correct. Ya, jadi dia tadi begini-begini ya, diginiin rambutnya, diginiin skala, dia giniin lagi, lebih banyak. Orang jadi terdistrak ya, melihat tangannya. Ya, coba satu lagi deh, terakhir. Sekarang kalau dari perempuan kira-kira kalau kamu lihat tadi, itu gimana? Apa yang kurang tepat tadi, Fanya? Dia lihat terus teksnya, Sir. Betul, wah, Sir seneng ini ya. Audiens. Betul.
Korek. Ya, jadi senang ini semuanya tadi langsung menganalisa ya. Iya, dia tadi itu ngebaca teks terus. Sampai-sampai yang kembali ke yang Ale bilang tadi nggak ada eye contact dengan audience. Ya, good job, kalian sudah bisa menganalisa apa yang kurang baik dari dia. Nah, sekarang kita mau nih belajar how-nya, bagaimana sih supaya menjadi public speaker atau presenter yang baik. Ya. Nah, ini tadi udah what do you think. Nah, sekarang kita akan belajar namanya triple P method. Ya, metode 3P. Yang pertama prepare. Yang kedua posture and physicality. Yang ketiga pander to your audiences. Ya, apa artinya ini? Kita akan bahas, kita akan kupas satu-satu. Ya, yang pertama, ya prepare. Ya, coba saya minta, kesediaannya Aileen. Coba boleh minta tolong dibacakan quote ini Aileen. Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Oke, good. Kira-kira menurut Aileen ini maksudnya apa nih? Si Abraham Lincoln ngomong kayak gini. Maksudnya mungkin seperti kayak kasih kayak lebih banyak waktu begitu sir, tapi dia bakal pakai waktunya kayak lebih sedikit begitu untuk mempersiapkan gitu. Oke, kalau kita lihat kalimatnya ya, give me 6 hours, ya kasih saya 6 jam untuk motong pohon. Dan saya akan pakai 4 jam pertama, jadi 4 jam dia pakai. Jadi untuk motong pohonnya cuma 2 jam. Apa artinya? Ya artinya adalah persiapannya akan lebih banyak daripada motong pohonnya itu sendiri ya. Nah itulah kenapa prepare. Sir, kenapa 3 kali prepare-nya? Kan kalau di Alkitab biasanya kalau diulang 3 kali itu artinya sangat penting ya. Suci. Nah itu berarti penting itu ya. Berarti prepare ya. Berarti penting nih. Berarti dari 6 jam yang diberikan dihabiskan 4 jam. 4 jam ini untuk persiapan ya. Sama seperti public speaking. Kita lihat ya. Yang pertama ya, ini yang sangat penting kalian harus bear in your mind bahwa untuk menjadi seorang presenter yang baik, menjadi seorang public speaker yang baik, kalian harus menguasai apa yang akan kalian katakan. Saya lupa tadi siapa yang bilang, tapi ada yang bilang tadi bahwa dia kurang menguasai kayaknya sir materinya. Betul, ketika kamu tidak menguasai materi yang kamu akan sampaikan, itu bisa berabe ya. Jadi pertama, yakinkan penontonmu dengan argumen yang kuat dan berbagai pernyataan yang mendukung. Jadi misalnya kamu mau ngomong tentang, misalnya nih ya, kalian mau menjelaskan tentang kenapa sih peradilan di Indonesia itu kurang baik. Nah itu kalian harus cari sebanyak-banyaknya argumen. Cari sebanyak-banyak argumen yang kayaknya nih ketika nanti sesi tanya jawab, kamu bisa pede menjawab. Ya, itu yang pertama. Jadi cari sumber-sumber argumen-argumen yang menguatkan kamu. Ya, lalu yang kedua, susunlah pidato dengan penutup atau kesimpulan yang powerful dan memorable ya. Terserah bagaimana mau powerfulnya atau memorable-nya, yang penting kalian bisa pastikan bahwa ini yang saya katakan ini benar nih. Ya, mau pakai video, mau pakai gambar, mau pakai satu pertanyaan retorika, nah itu boleh. Yang penting sekali untuk kalian menutup pidato kalian dengan powerful dan memorable. Bagaimana supaya ingat terus, nempel di kepala orang, ya. Nah, lalu yang ketiga, pahami apa yang kamu akan katakan, bukan dihafal ya, tapi pahami ya. Jadi ini kalau Sir sih tekniknya biasanya ya, Sir akan buat dot point yang akan Sir jelaskan nanti. Tapi itu sudah di luar kepala, jadi nggak baca teks ya. Ada dikatakan di sini, pahami isi pidatomu backward dan forward. Itu artinya apa? Kamu sudah istilahnya tuh, kamu udah hafal dari depan ke belakang, bahkan dari belakang ke depan itu kamu sudah luar kepala istilahnya. Jadi kamu sudah tahu ini tuh paragraf ini, saya nanti dot point ini yang akan saya bicarakan, ini contohnya seperti ini. Jadi master your speech, itu sangat penting ya. Jadi bisa dibilang memang di tahap persiapan ini kamu harus, materi yang kamu pidatokan itu harus di luar kepala. Lalu yang kedua, be confident ya. Menguasai materi pidato akan meningkatkan 80% kepercayaan dirimu. Ya, mungkin ini yang menjadi masalah kita biasa ya. Aduh, Sir, saya itu nggak pede, Sir. Saya itu suka nggak pede, Sir. Saya itu kalau berdiri di depan umum, saya nggak pede, Sir. Ya, bisa jadi alasannya adalah kamu belum menguasai apa yang kamu akan bicarakan. Tapi ketika kamu sudah menguasai, itu katanya sampai 80% kepercayaan dirimu itu bisa boost, bisa naik.
Ya, itu yang pertama. Be confident itu bisa muncul, confidence itu bisa muncul ketika kamu menguasai apa yang kamu akan bicarakan. Lalu yang kedua, tanamkan mindset bahwa saya lebih menguasai atau kata kasarnya saya lebih jago daripada orang yang nonton saya. Nah, itu penting kalian harus pasang di pikiran kalian. Jadi misalnya begini, misalnya Hansen mau membawakan materi tentang apa ya, misalnya teks debat begitu. Kalian mau menjelaskan tentang teks debat ya. Pada saat kamu menjelaskan, anggap penonton ini adalah orang awam yang kamu lebih tahu daripada mereka. Ya, jadi jelaskan seakan-akan kamu ini lebih tahu dari mereka. Ya, di situ kamu bisa munculkan kepercayaan diri. Ya, jadi ingat mindset itu harus dipasang dari awal ya, bahwa kamu lebih menguasai daripada penontonmu. Lalu yang ketiga, selalu berpikiran positif akan dirimu dan penontonmu. Ya, jangan, ini kan biasanya ya, dan ini juga bahkan biasa kadang masih kepikiran ya, misalnya begini, aduh gimana ya nanti kalau penonton saya ini tidak puas, atau bagaimana ya nanti kalau penonton saya ini bosan, aduh bagaimana ya nanti kalau penonton saya ini tidak fokus dengan apa yang saya jelaskan. Nah, itu dihilangkan. Fokuskan pikiranmu bahwa saya bisa engage, saya bisa menarik perhatian penonton saya dengan baik, dan saya bisa tampil dengan baik. Itu adalah teknik-teknik untuk memunculkan kepercayaan diri ya. Nah, master your speech, be confident. Yang ketiga adalah practice ya. Saya ulangi, practice, berlatih ya. Seringlah berlatih. Seorang public speaker yang baik tidak dilahirkan dalam semalam ya. Bahkan kalau kalian tahu Steve Jobs itu, dia kalau presentasi tentang iPhone, tentang produk-produk Apple, dia katanya yang saya baca itu dia bisa berlatih. Untuk 10 menit aja dia ngomong, dia itu bisa berlatih katanya 100 jam. Bayangkan. Untuk 10 menit dia bicara, dia bisa menghabiskan waktu 100 jam. 100 jam. Satu hari aja 24 jam. Ya, bisa kalian hitung itu berapa minggu dia persiapan untuk 10 menit presentasi. Ya, jadi kuncinya adalah sering-seringlah berlatih. Ya. Lalu yang kedua, berlatihlah cara mencuri perhatian penonton. Nah, gimana caranya, Sir? Cara mencuri perhatian penonton, ya, hook istilahnya. Nanti kita akan bahas di Panders to your audience. Kita akan masuk di topik yang ketiga nanti. Kita akan belajar bagaimana sih cara mencuri perhatian penonton. Nah, itu ada teknik-tekniknya juga ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Berlatihlah step by step. Jangan langsung kalian misalnya, langsung saya latih misalnya semua saya praktekkan. Enggak ya. Jadi mungkin hari ini kalian praktek dulu pembukaannya. Good morning ladies and gentlemen, thank you for the opportunity. Nah, itu dulu kalian latih misalnya. Latihan pembukanya dulu besok, latihan pembuka plus misalnya bagian pertama. Besoknya lagi pembuka bagian pertama plus bagian inti. Lalu nanti ke depan lagi pembuka inti, lalu bagian pertama inti, lalu penutup. Ya, jadi step by step. Jangan sekali latihan langsung nah itu kalian bisa ngos-ngosan. Ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini teknik-teknik yang paling sering dilakukan oleh public speaker atau presenter yang baik ya. Berlatihlah di depan cermin. Nah, dan ini juga sering sekali saya lakukan ya. Jadi Sir kalau misalnya besok mau presentasi dan seperti hari ini nih, Sir presentasi, Sir latihan di depan cermin. Perhatikan ya, misalnya kalian mau berdiri terserah, mau duduk terserah, tapi Sir sih biasanya lebih prefer berdiri ya, apalagi kalau kalian pertemuan ini misalnya tatap muka ya, tapi kalau sekarang kan berarti cuma sedada ya. Jadi latihan di depan cermin, bagian dada ke atas, kalian lihat gestur tubuhnya kalian ya, mimik wajahnya kalian ya, lihat di kaca, di cermin ya, terus kalian latihan ngomong ya, postur kepala ya, postur pundak, tangan itu bagaimana ya, jangan sampai kalian melihat diri kalian sendiri awkward ya, jadi aneh, kok saya sering sekali senyumnya aneh ya, saya sering kedip-kedip mata ya, saya kok sering-sering begini ya. Nah, itu harus kalian perhatikan diri kalian di cermin. Bahkan bisa juga kalian rekam suara kalian ya, rekam suara kalian, lalu dengarkan suara kalian. Aduh, kayaknya saya tadi kebanyakan yang Fandi bilang ya, banyakan itu kan bisa dilatih sebenarnya itu ya. Jadi misalnya bear in your mind supaya kurangi hal itu. Nah, lalu ada juga begini ya. Kalian pernah nggak dengar presenter yang sering sekali mengulangi kata-kata tertentu, misalnya begini. Oke, jadi barang ini saya akan jelaskan secara cepat gitu ya. Dan ini memang sering terjadi gitu ya. Ada kan yang seperti kayak gitu kan, yang kalian sering dengar ya. Atau misalnya apa namanya? Nah, itu juga sering kalian dengar. Itu karena mungkin kurang melatih bagaimana caranya mengurangi repetisi kata-kata tertentu. Ya, jadi itu juga perlu dilatih karena penonton itu pasti akan ngeh kalau sudah terlalu sering mendengar kata-kata yang kita ulang-ulang. Misalnya seperti itu, ya, seperti itu, gitu ya, gitu ya, atau misalnya ya,
Ya, seperti itu juga kalian perlu perhatikan. Jangan sampai mengulang redundant kata-kata yang mungkin kalau udah penonton dengar berkali-kali atau berulang jadinya nggak enak didengar. Ya, bahkan kalau kalian lebih pengen lagi, kalian juga bisa memvideokan diri. Ya, ini juga sering praktekkan. Jadi misalnya nyalain ini nih di laptop, rekam diri sendiri pada saat mau presentasi. Presentasi, sudah habis itu dengar nonton sendiri. Bahkan biasa ya kalau misalnya memberikan training ke guru-guru, biasanya nonton hasil rekamannya. Jadi nonton hasil rekaman, oh kayaknya saya tadi ternyata terlalu banyak mumbling ya, terlalu banyak melakukan kayak gini. Yang nah seperti itu juga perlu kalian lihat di videonya. Ya, nah sekarang kita masuk di P yang kedua. Ya, tapi ingat P yang pertama prepare itu ada 3 hal yang perlu kalian lakukan: master your speech, be confident, dan practice. Ya, oke. Jadi kita akan masuk ke P yang kedua, posture and physicality. Saya minta Gelvan untuk bacakan quote-nya. Good posture is the one important thing anybody can do now to look better. Okay, good. Thank you. Good posture is the one most important thing anybody can do now to look better. Jadi postur. Wah, ternyata selama ini saya cuma pikir cara ngomong doang ya. Ternyata posture dan physicality kita juga penting. Iya benar ya. Ini kata Helen Gurley Brown ya. Dia adalah seorang penulis, publisher, dan businesswoman ya. Katanya postur yang baik itu hal yang salah satu yang penting ya, yang that anybody can do now ya to look better ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan supaya kalian nanti terlihat baik saat presentasi ya. Nah, posture and physicality di sini kalau tadi prepare itu ada 3 poin, kalau di sini ada 4 poin malah ya. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, control your body ya. Saya minta satu orang bacakan poin pertama ya. Carol boleh bacakan poin pertama, Carol. Carol Goldie, you there? Oke. Sir, mic-nya Carol rusak, sir. Oke, kalau gitu Kevin mau. Control your body, berdiri sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Oke. Hindari bahasa. Oke, ya. Poin pertama dulu yang kita bahas ya. Thank you Kevin. Jadi berdiri sealami mungkin. Nah ini sebenarnya susah mempraktekkan berdiri yang alami ya, karena kalian cuma bisa lihat sedadanya Jadi bayangkan kalau kalian berdiri ya, kalian juga sementara sekarang sudah bisa sambil mempraktekkan. Kalian kalau berdiri, coba perhatikan bagaimana postur berdiri yang baik ya. Jangan sampai kalian misalnya kaki kanan itu kayak ditekuk, kan biasa gitu ya, kaki tangan kanan ditekuk, kaki kiri yang menopang badan ya. Jadi berdiri sealami mungkin ya. Karena apa? Karena ternyata postur berdiri yang baik itu mempengaruhi pada saat kalian bernapas dan berbicara. Ya. Ingat, berdiri sealami mungkin. Jangan berdiri itu kaku-kaku ya, jangan terlalu nervous, jadi berdiri sealami mungkin, ya. Oke, poin kedua yaitu hindari bahasa tubuh negatif ya. Mungkin saya akan tunjukkan bahasa tubuh negatif itu misalnya begini. Atau begini. Ya, begini atau begini atau begini ya, atau yang kayak tadi yang perempuan itu dia sampai kemana-mana tangannya ya, sampai begini rambutnya digini-giniin ya. Nah itu bahasa tubuh yang negatif. Nah, itu juga perlu dihindari. Apalagi bahasa tubuh negatif, misalnya kalian tolak pinggang ya, seorang presenter yang baik tidak melakukan tolak pinggang pada saat bicara ya. Nah itu hindari bahasa tubuh yang negatif. Lalu bahasa tubuh dan ekspresi ya. Jadi misalnya kayak sekarang nih, Sir ngomong kan tidak cuma begini ya. Coba kalian perhatikan ya. Kalau misalnya Sir ngomong misalnya begini. Jadi yang dimaksud dengan control your body itu adalah ya, mukanya, mimik wajahnya itu juga perlu dimainkan. Ya, perlu dimainkan mimik wajahnya karena penonton ngelihat juga bukan cuma dari suara ya. Ngelihat penonton kan pasti juga visual ya, pasti akan dilihat mimik wajahnya kalian, ya ekspresi wajah kalian, ya. Jadi penting kalian menggunakan body language, ya. Misalnya kayak Sir nih, kan kalau Sir begini aja kan nggak menarik ya. Oke, jadi yang pertama control your body, enggak ya, tapi Sir akan berusaha untuk menggunakan tangan, ya, menggunakan mimik wajah supaya penontonnya Sir ini bisa ter-attract, ya. Nah, lalu yang keempat, berenergilah ya, perhatikan kepala dan tangan. Nah ini nih,
Perhatikan kepala dan tangan. Jangan cuma kepalanya begini terus ya. Tapi boleh kalian goyang sedikit, tapi jangan juga goyang-goyang begini terus ya. Tapi perhatikan ya, berenergi. Maksudnya kalimatnya itu jangan kedengaran loyo ya, karena itu juga mempengaruhi penonton kalian. Ya, jadi control your body. Nah, poin yang kedua, vokal teknik. Ya, vokal teknik. Coba bisa minta tolong Jaslyn untuk bacakan semuanya yang poin kedua. Jaslyn, you there? Jaslyn Sato. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada Jaslyn, Ale? Yes, sir. Ya. Please read the second point. Yang vocal techniques. Yes, all of them. Bernafaslah dengan diafragma, perhatikan volume, pace, kaitkan dengan audience, artikulasi dan intonasi, relax, dan selalu senyum. Oke, ya ini poinnya penting-penting. Ini kalau yang pertama badinya kita, kalau yang kedua ini vokal teknik, ya teknik vokal, ya. Bernafaslah dengan diafragma. Nah, ini sebenarnya agak susah ya untuk menunjukkan karena kita online. Jadi pernapasan dengan diafragma. Diafragma itu tahu ya, posisinya itu antara dada dan perut. Ya, dia ada di posisinya ada di antara dada dan perut. Ya, jadi kalau kalian mau latihan, kalian bisa latihan. Yang jago nyanyi ini kayak Ale ini pasti tahu ya, diafragma ya. Jadi berlatihlah bernapas dengan diafragma. Mau tahu lebih lanjut nanti boleh kalian cari di YouTube ya. Bagaimana sih teknik bernapas dengan diafragma ya? Supaya apa? Supaya kalian bisa atur nanti saat kalian ngomong, saat kalian bicara ya. Lalu perhatikan volume suara ya. Jangan sampai ini teknik-teknik vokal ya, teknik suara bukan karena mau nyanyi ya. Jadi misalnya katakanlah ini mic ya, mic. Jangan suara kalian terlalu kencang terus mic-nya deket banget. Ya, makanya kita perlu kadang untuk tes mic dulu. Jadi yang tes mic itu bukan cuma untuk yang penyanyi ya, tapi untuk seorang presenter itu perlu tes mic-nya juga. Kalian perhatikan ini mic-nya, misalnya cek. Nah itu apakah suaranya kencang, speakernya itu suaranya kencang, atau dia nggak terlalu kencang. Kalian bisa siasati, kalau suaranya kencang berarti kalian suaranya nggak usah terlalu menggelegar juga ya. Kalau misalnya suara mic-nya suara speakernya nggak terlalu kencang, kalian bisa tambah sedikit volume suara kalian ya. Lalu pace itu tingkat kecepatan ya. Nah sekarang hari ini saya tuh ngomongnya agak cepat. Kenapa? Karena di sini kebanyakan dari kalian kan masih muda-muda ya. Secara teori kalau audiensnya itu muda, biasanya mereka lebih prefer pembicara itu kalau dia agak cepat dikit ngomongnya, bukan terlalu cepat ya, tapi agak cepat dikit. Berbeda kalau kalian berbicara dengan orang yang umurnya mungkin lebih tua ya, itu kalian pace-nya, kecepatannya nggak boleh terlalu cepat. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya ini. Control your body itu ada 4 hal. Berdiri salami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernapas dan berbicara. Yang kedua, nah itu mungkin kalau misalnya audiens kalian lebih muda. Tapi kalau audiensnya kalian lebih sedikit berumur, kalian bisa pace-nya agak di slow down kan. Misalnya, control your body. Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan untuk control your body adalah berdiri salami mungkin. Postur yang baik, nah jadi seperti itu. Ya, jadi kalian bisa control your pace itu tergantung dari penontonnya kalian. Begitu juga volumenya ya. Lalu ada artikulasi ya. Kalau kalian nonton tadi video pertama, dia kan ngomongnya mumbling ya. The first thing I wanna say, jadi nggak jelas artikulasinya. Kalau kalian ngomong untuk menjadi seorang public speaker yang baik, harus artikulasinya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Itu harus jelas artikulasinya ya. Jadi bernafaslah dengan diafragma, bukan bernafaslah dengan diafragma. Dan kayaknya nggak bisa begitu mulutnya terbuka. Mulut itu masuk 3 jari ya. A. Ya, jadi A. Artikulasi. Jadi mulut itu 3 jari bisa masuk. Ya, supaya artikulasimu baik. Ya, jadi jangan vocal techniques, bernafaslah dengan diafragma. Perhatikan volume. Jadi tuh kayak kamu kumur-kumur ya, gargle. Ya, jadi artikulasinya harus jelas. Nah, yang selanjutnya itu intonasi dan cadence. Ya, intonasi. Jadi kalau kalian ngomong jangan cuma
berdirilah sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Nah itu kan intonasinya flat ya. Jadi intonasinya itu perlu kalian mainkan. Berdiri sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Nah coba kalian bandingkan, lebih menarik mana yang didengar, yang pertama atau yang kedua? Ya, misalnya berdiri sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Atau berdiri sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Ya, nah jadi bedakan ya, intonasi itu juga kalian perlu mainkan ya. Lalu ada lagi nih, mungkin istilah yang jarang kalian dengar, cadence. Ya, cadence ini misalnya seperti ini. Kalian juga perlu tahu pemenggalan. Jadi misalnya begini, kalau kalian baca misalnya ya, berdiri sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan bergerak. Itu kan less interesting ya, dibandingkan dengan kalian penggal per 3 kata. Ini tekniknya ya, misalnya penggal per 3 atau 4 kata. Misalnya begini, berdirilah sealami mungkin, pause, tapi nggak pause-nya lama banget ya. Berdirilah sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Nah itu, jadi ada kadensnya ya, jadi ada potongan-potongannya. Itu akan lebih menarik dibandingkan dengan gini. Berdirilah sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam berbicara dan bernafas. Ya, dengan kalau kamu melakukan cadence, ya, misalnya berdirilah sealami mungkin, postur yang baik menolong kita dalam bernafas dan berbicara. Nah itu cadence, ya. Lalu poin ketiga, ya, kita waktunya tinggal sekitar 12 menit lagi, ya. Relax dan selalu senyum. Ingat ya, relax. Gimana cara relax? Nah ini teknik-teknik juga ya, mungkin yang bisa kalian lakukan. Pertama, jempol kaki kalian itu kalian tekan, ya. Kalian tekan, maksudnya waktu kalian berdiri di panggung, ya, jempol kakinya itu kalian tekan, ya. Tekan itu katanya salah satu teknik untuk mengurangi nervous, ya, supaya kalian bisa relax. Yang kedua, kalian bisa ke panggung, ya, misalnya kalian ada clicker, ataupun kalau nggak ada clicker, misalnya kalian bawa pulpen aja, ya, sesuatu yang kalian bisa genggam, ya. Misalnya katakan ini pulpen ya, kalian bisa genggam supaya itu juga bisa, nervousnya kalian bisa kalian transfer ke benda itu, ya. Jadi saya juga biasa begitu ya. Jadi misalnya kalau ada mic itu lebih bagus lagi ya. Kalau ada mic itu kalian bisa transfer kegugupannya kalian ke benda itu. Jadi dipegang ya. Kalau nggak ada mic, misalnya dia pakai clip on yang di mulut itu, kalian bisa pegang pulpen atau kalian pegang clicker ya. Jadi sambil berdiri kalian pegang itu. Itu adalah salah satu teknik untuk merilekskan diri. Lalu ingat selalu senyum ya, selalu senyum. Karena beda dong kalau misalnya kalian deliver the message senyum dengan mukanya flat, ya. Oke, ini banyak sekali sebenarnya yang saya mau bagikan ya. Kita lanjut aja di yang ketiga. Oke, Cheryl boleh minta tolong dibacakan? Cheryl, you there? Nggak ada kayaknya. What and what you wear. Sesuaikan pakaianmu dengan tema atau audiensnya. Jangan berpakaian berlebihan. Pakailah pakaian yang membuatmu nyaman dan be professional. Alright, thank you. Ya, jadi mind what you wear. Ya, jadi harus dipikirin juga nih pakaian yang kamu pakai. Ya, sesuaikan pakaianmu dengan tema atau audiensnya. Jangan sampai kamu misalnya ya di pertemuan yang resmi, lalu kamu pakai kaos oblong, celana jeans. Oke sih kalau celana jeans ya, tapi jeansnya yang mungkin yang lebih sopan ya, bukan jeans yang robek-robek ya. Lalu bawahnya misalnya sepatu skate ya, ya, jadi kalian harus lebih ngelihat penontonnya ini, dia ini sasarannya apa. Jadi sesuaikan pakaianmu dengan temanya ya. Apakah casual, apakah formal ya, apakah semi formal, itu perlu kalian perhatikan juga ya. Jangan pakaiannya berlebihan ya, misalnya you know ya what I mean kalau saya bilang pakaiannya berlebihan ya. Yang terlalu glamor misalnya ya. Tapi ada kesempatan juga kalian bisa pakaian glamor ya. Misalnya kalau kalian lihat ya, kemarin saya ada ikut gala dinner ini waktu sebelum pandemi. Ya, yang laki-lakinya pakai jas, yang perempuan itu pakai dress ya, dress kayak gaun-gaun malam begitu. Nah, itu nyambung karena dia memang waktu itu gala dinner. Ya, beda kalau misalnya kalian di acara-acara formal, tapi misalnya kalian pakai gaun, itu kan jadinya enggak nyambung ya. Lalu pakailah pakaian, ini yang sangat penting. Pakailah pakaian yang membuatmu nyaman ya. Jadi udah be yourself dengan pakaiannya. Jangan karena aduh saya mau terlihat menawan,
tapi kamu pakai pakaian yang kayaknya nggak nyaman di badanmu atau nggak kelihatan bagus di badanmu ya. Sehingga poin terakhir be professional ya, be professional dengan apa yang kalian pakai ya. Oke, pindah ke poin keempat. Ya, do and don'ts ya. Boleh Dylan Yurianto minta tolong dibacakan. Are you there, Dylan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada Dylan, Florencia. Ya, sir. Ya, boleh please read the fourth point. Oke, sir. Do's and don'ts. Sebelum bicara di depan umum, hindari makan dalam jumlah besar, terlebih produk turunan susu. Hidrasi tubuhmu. Pause and regain your composure. Boleh bawa air ke panggung. Oke, thank you. Nah, ini penting ya. Jadi penting sekali untuk kalian ketahui. Ini ternyata juga salah satu strategi ketika kalian mau public speaking di depan umum. Ini ilmunya pasti akan kalian bawa sampai dewasa nanti ya. Jangan terlalu banyak makan ya. Makan ya yang cukup aja. Dan jangan makan makanan yang kira-kira akan membuat kamu akan bolak-balik ke toilet ya. Salah satunya ini produk turunan susu. Kalau kalian laktos intoleran, jangan terlalu banyak minum susu ya, atau keju atau apalah produk turunan susu, karena jangan sampai kalian perutnya nggak bisa kerjasama ya. Nah itu, lalu hindari hidrasi tubuhmu ya, jangan sampai kamu nanti udah di depan panggung tenggorokannya kering, bibirnya pecah-pecah, yang kurang baik dilihat. Bahkan ada teknik ya, kalian bisa bawa kok air minum ke panggung ya, tapi perhatikan ya dia di dalam botol. Lalu mungkin botolnya supaya gampang, bagaimana caranya supaya pada saat kalian minum nggak mengambil waktu ya. Ada tekniknya juga. Misalnya kayak tadi nih, waktu saya minta kalian membacakan, saya bisa minum nih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian berinteraksi dengan penontonnya kalian minta untuk jawab sesuatu, kalian bisa tuh ambil waktu untuk minum ya. Nah, sudah di posture and physicality, memang di sini poinnya banyak. Kita akan pindah ke bagian terakhir ya, pander to your audience. Coba minta tolong Jacinta untuk bacakan quote-nya. The size of your audience doesn't matter. What's important is that your audience is listening. Good ya. Jadi ini kata Randy Pausk ya. Dia ini seorang pendidik dan profesor di computer science. Jadi katanya nggak penting berapa banyak audiensmu, tapi yang penting apakah audiensmu itu ngedengerin ya. Jadi mau penontonmu 100.000, tapi kalau dia nggak ngedengerin kamu, nggak listen to you, berarti you are failed. Tapi ketika misalnya penontonmu cuma 10, tapi mereka semuanya fokus ke kamu nih, ya berarti kamu membawakan materimu dengan baik. Nah, unfortunately, kalau sekarang kan ini lah semuanya nggak nyalain kamera kan, berarti kita nggak tahu nih apakah Zar berhasil atau nggak berhasil, ya. Anyway, nah sekarang kita mau lihat nih, ada 3 poin di pander to your audiences, ya. Kita mau lihat yang pertama, ya. Nah ini tadi ya, hook strategies, ya. Strategi memancing, ya, hook. Tahu hook ya? Kalau yang Captain Hook yang begini itu namanya hook, ya. Bagaimana supaya kita mengkail ya penonton kita. Yang pertama adalah we still have 5 more minutes. Bukalah dengan semangat. Tadi sudah ya, bukalah dengan semangat. By the way, pander to your audience itu maksudnya puaskan ya, puaskan audiensmu. Gimana sih cara memuaskan audiens? Ya, bukalah dengan bersemangat ya. Jadi jangan kamu buka ya seperti video yang pertama dia buka udah loyo-loyo, hello my name is bla 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 bla. Nah itu udah membuat kesan pertamanya penonton itu udah kurang baik ya. Lalu yang kedua, tanyakan kabar penontonmu, buat mereka merasa penting. Ya, tanyakan apa kabar Bapak Ibu ya, apa kabar teman-teman semua, baik ya. Semoga hari ini kita berkumpul di sini semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya juga ini salah satu teknik ya. Kalian harus mengetahui penontonnya kalian. Kalau penontonnya kalian misalnya ini berasal dari beragam agama ya, itu kalian bisa menggunakan beragam teknik. Misalnya bisa dikatakan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah itu kan kalau kita ngelihat ini penontonnya kayaknya beragam nih dari segi agama. Tapi kalau misalnya satu agama mayoritas ya udah pakai salah satunya aja. Ya itu juga cara-cara kita untuk hook penonton. Ya. Kemudian curi perhatian penontonmu dengan memberikan fun fact atau frase atau gambar atau pertanyaan. Jadi kayak misalnya, oke, silakan lihat gambar di samping saya.
Ya, kira-kira apa nih? Kalau Bapak Ibu lihat, kira-kira dari gambar ini Bapak Ibu memikirkan apa? Nah, itu cara-cara teknik-teknik memancing penonton. Atau misalnya bisa diberikan pertanyaan, misalnya kayak Sir tadi kan, kira-kira kenapa ya kalian mau ikut kelas public speaking ini? Nah, itu juga teknik-teknik ya. Pancing penontonmu untuk terus penasaran dengan apa yang kamu katakan ya. Terus dipancing. Nah, lalu know your audience. Ya, ini juga penting sekali ya. Dengan cepat analisa nih. Langsung kalian sebelum naik panggung, langsung kalian analisa nih. Siapa sih penontonnya? Nah, jika mereka mulai bosan, misalnya kayak Sir nih, sudah mulai bosan, ubah cara bicaramu ya, libatkan penonton. Misalnya kayak tadi kan, kenapa sih Sir tanya-tanya kita ya, minta-minta kita untuk bacakan PowerPoint-nya. Nah, itu salah satu tekniknya Sir juga. Jadi Sir itu ada interaksi dengan kalian. Ya, jadi Sir nggak ngomong terus ya, tapi Sir minta interaksi dengan kalian. Ya, nah ini seringlah kontak mata yang dikatakan Ale tadi ya. Seringlah kontak mata supaya itu salah satu cara komunikasi kalian ya. Nah, lalu jika gugup, lihatlah kening. Nah, ini kan eye contact ya. Sir, saya kalau eye contact dengan orang, saya malu ya. Saya kok jadi nervous ya. Nah, ini ada salah satu teknik. Instead of kalian lihat bola matanya, kalian lihat keningnya. Coba kalian praktekkan dengan orang di rumah kalian ya. Coba minta orang melihat kening kalian dan lihat orang itu. Pasti orang itu kayak ngelihat kalian, tapi sebenarnya dia nggak ngelihat kalian, nggak ngelihat mata kalian, dia ngelihat kening kalian. Ya, karena secara teori ketika kalian melihat keningnya orang, itu seakan-akan kalian melihat matanya orang. Nah, itu tekniknya ya. Jadi kalau kalian mau bikin eye contact, tapi kalau kalian melihat mata orang kalian gugup, lihat keningnya aja. Keningnya aja yang kalian lihat. Itu penting ya. Nah, lalu on stage strategies ya. Aplikasikan tadi metode posture and physicality saat berbicara ya. Jadi posturnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kuasai panggung. Jangan berdiri hanya di satu titik ya. Kalau kayak tadi yang dicontohkan dia berdiri terus di depan mimbar ya, padahal sebenarnya dia bisa ke kiri, ke kanan ya, itu juga salah satu teknik pada saat di panggung. Lalu jangan membaca hanya dari kartu ya, kayak tadi ya, dia cuma baca terus dari kartu atau kalian baca terus dari PowerPoint. PowerPoint-nya banyak lagi tulisannya ya, jadi hindari seperti itu. Ya, nanti kalau kalian ada waktu kalian lihat PowerPoint-nya presentasinya si Steve Jobs, bagaimana dia PowerPoint-nya itu dia cuma satu kata bahkan atau gambar ya. Nah, itu yang bisa kalian tiru ya. Dia cuma gambar saja. Dia cuma satu kata aja, tapi dia bisa ngejelasin dari gambar itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, jangan terlalu serius ya. Sesekali lemparlah candaan ya. Jadi kalau bisa jadi humoris kita ya. Jadi sekali dua kali kalian lemparlah candaan supaya jangan terlalu serius penontonnya ya. Nah, di sini ada videonya Steve Jobs ya. Sayang kita tinggal 1 menit dan saya tidak mau ambil waktumu lebih panjang. Ya, nanti di sini kalian bisa nonton bagaimana sih kalau Steve Jobs itu dia presentasi. Ya, dia sangat baik presentasinya. Itu tadi yang saya bilang dia 10 menit presentasi dia butuh waktu 100 jam. Ya, bagaimana dia jalan ke kiri ke kanan, bagaimana dia teknik-teknik pause-nya gimana sangat baik ya. Nanti kalian bisa tonton. Nah, oke, itu saja mungkin ya dari Sir. Sir mungkin bisa jawab 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Silakan boleh raise your hand kalau kalian mau bertanya. 1-2 orang deh. Boleh raise your hand. Nanti PowerPoint-nya Sir akan taruh di meeting chat ya, jadi kalian bisa ambil. Atau Sir titip deh ke wali kelas kalian. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Sir yang nanya kalian. Mbak, Sir mau nanya, Sir mau tanya, Tracy Lin, tadi poin yang paling kamu nangkep yang mana? Aha momennya yang mana? Mungkin yang bagian akhir yang kita harus tarik audiensi kita dengan cara kayak banyak sekali caranya, mungkin dengan greetings, dengan menambah kayak suatu hal yang menarik gitu. Ya, berarti memang poin itu ya. Jadi di awal kita harus menghook dulu penontonnya ya. Oke, thank you untuk jawabannya ya. Satu lagi deh sebelum kita akhiri meeting ini. Bagaimana dengan Luis? Apa yang paling yang kamu tangkap tadi, Luis? Kalau saya mungkin penguasaan materi, Sir, karena ya memang itu menurutku salah satu juga yang paling penting, karena kadang juga orang biasa bilang kayak misalkan di teksnya dia sudah bisa jelaskan semua panjang kali lebar, tapi pasti mau bicara kayak bagaimana dia mau jelaskan, saya tidak tahu caranya bilang bagaimana. Nah, jadi makanya
yang saya paling tangkap itu memang pada saat kita menguasai materi. Jadi kalau kita sudah menguasai materi, pasti apapun poin yang kita mau sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, thank you. Nah, thank you ya, Luis. Sangat bermakna input dari kalian. Sekarang ini dari pesan dari Sernaf, kita sebelum mengakhiri, boleh kalian sebentar aja nyalain kamera. Saya mau foto ya. Kita mau foto, ya boleh nyalain kamera cuma 3 menit saja. 3 or 2 minutes, boleh di-on-kan kameranya. Thank you, Dwayne. Ini panggilnya Dwayne atau Aldrich. Oke, good. Silakan dinyalakan kameranya. Just for 2 to 3 minutes, ya. Oke, sambil kalian nyalain kamera, saya akan posting di meeting chat. Saya akan masukkan ininya ya, PowerPoint yang tadi, supaya kalian juga bisa baca-baca lagi, ulang-ulang lagi ya. Sambil attach, kalian bisa ya, saya minta tolong kalian untuk on-kan kameranya. Oke, alright. Ini yang menyalakan baru berapa nih? Oke, saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8. Oke, kenapa Matthew? Nanti jangan di-kick dari grupnya, soalnya kalau nanti kick nanti tidak bisa akses filenya dan lain sebagainya, Sir. Oh iya, enggak Ji, Sir enggak akan kick. Oke, Sir akan apa? Ini ternyata karena mungkin gede banget ininya ya, gede banget materi apa? PowerPoint-nya. Jadi Sir akan gimana ya cara kirimnya ya? Atau Sir akan bagikan ke wali kelas kalian ya? Oke, ini dia masih loading di. Oke, Sir foto dulu ya. Oke, in three, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mungkin yang lain juga bisa minta tolong Sir ini ya. Sir minta tolong untuk di screenshot. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kayaknya Sir nggak bisa nih laptopnya. Yang bisa, Gelpan bisa nggak komputernya ini screenshot? Bisa, Sir. Tunggu. Oke, bisa minta tolong Gelpan ya. Nanti kirim ke Sir ya. Oke, Sir hitung sampai 3 ya. Wah, inilah future presenter ya. 3, 2, 1. Silakan. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, thank you ya. Nanti coba Sir lihat ya di meeting. Berarti ini kalian kalau misalnya kayak gini meeting chatnya itu kalian nggak bisa akses lagi ya? Nah, ini Sir kirim ya. Jadi kalian sebelum leave, kalian ambil dulu, kalian download dulu. Ya. Kalian download dulu sebelum kalian leave, kalian download dulu. Apakah sudah terkirim? Belum ya? Ya, jadi kalian kalau ini boleh download dulu baru leave ya. Nah, kalau gitu Sir pimpin dalam doa penutup dulu deh ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Tuhan karena hari ini anak-anakmu sudah belajar teknik-teknik public speaking yang baik. Biarlah ilmu ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa bermanfaat, bisa berbuah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami, anak-anakmu akan melanjutkan pembelajaran mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Oke, boleh di-download dan setelah itu kalian boleh leave meeting ya. Tuhan berkati, happy weekend. Thank you, Sir. Bye, Sir. Bye. Thank you, Sir.